Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosa Martin Sepang dengan NIM 202014024. Saya dari kelas Penjas A2. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi tentang sosiologi antropologi pendidikan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang sosiologi antropologi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi antropologi. Sosiologi antropologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan manusia, baik dari segi fisik, sosial, maupun budaya. Kata atau istilah sosiologi pertama-tama muncul dalam salah satu jilid karya tulis Auguste Comte pada tahun 1857 sampai 1978 yang berjudul Cours de Philippus Positif, yang di dalamnya terdapat antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologik. Yang kedua yaitu tujuan sosiologi antropologi. Dikutip dari Discover Anthropology, Ruth Benedict pada tahun 1887 sampai 1948 mengatakan bahwa tujuan antropologi adalah untuk membuat dunia aman bagi perbedaan manusia. Sedangkan menurut Cohen-Jaraningrat dalam Pengantar Ilmu Antropologi tahun 2002, tujuan antropologi adalah yang pertama, tujuan akademik, yaitu untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat, dan kebudayaannya. Yang kedua yaitu tujuan praktis, mempelajari manusia di berbagai masyarakat, suku bangsa di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, adapun manfaat mempelajari antropologi yaitu untuk mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku masyarakat pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Berikut mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Dan yang ketiga yaitu memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Berikut mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif dalam pemecahan masalah. Baik, yang berikut yaitu pendekatan teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh seseorang dalam masyarakat, dan teori kebudayaan dapat digunakan untuk memperlancar pembangunan masyarakat dan lain-lain. Yang kelima yaitu keterkaitan antara struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Struktur sosial sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian seseorang karena memiliki fungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok yang mungkin anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari orang lain maupun kelompok lainnya. Baik, materi yang keenam yaitu konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa bermaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak.
di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif, agar setiap individu atau masyarakat dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. Baik, materi yang ketujuh yaitu agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi yaitu agen sosial, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosial, yang utama yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya yaitu model sosialisasi termasuk pola asuh atau parenting style dalam berbagai kebudayaan. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anaknya. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan dinamakan orang tua kepada sang anak. Pola asuh menurut Diana Baumritt pada tahun 1967 pada prinsipnya merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anak mereka dalam melaksanakan tugasnya, serta menuju proses pendewasaan. Berikut beberapa macam pola asuh, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh otoriter atau authoritarian parenting. Orang tua dengan tipe ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Mereka sering mendesak sang anak untuk menuruti atau mengikuti perintahnya serta menghormatinya. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis atau otoritatif parenting. Pada pola ini bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri, namun orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Teori perubahan sosial dan budaya merupakan teori yang mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat, terutama pada bidang sosial dan budaya, dalam kurun waktu tertentu. Teori siklus mengemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Setiap kehidupan akan mengalami kemajuan serta kemunduran. Yang ke-10 yaitu dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan peranata dalam masyarakat, yang dalam peranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan berpedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. Berikut, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima, memahami dan adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Berikut, fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Keterkaitan antara keduanya adalah di mana pendidikan terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang di dalamnya adalah pendidikan, karena pendidikan itu ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal maupun non-informal. Berikut, pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia.
Solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Semua itu dapat diselesaikan dengan cara berpikir kreatif yang dapat memecahkan masalah dengan banyak solusi, sedangkan berpikir proaktif lebih menekankan pada tanggung jawab. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.